Berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Jalaluddin yang nanti akan dijawab oleh Syekh Fikri Thorik. Silakan Pak Jalaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya muliakan. Ya salam. Saya hanya satu pertanyaan, tetapi ini mewakili seluruh di Masjid Al-Mutakin. Mungkin sama saya. Amin. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk? Apakah ada doanya? Masya Allah. Hanya itu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat khusyuk biar jadi wali Allah tadi disampaikan Ustaz Ya, Rizal. Masya Allah. Silakan Syekh. Saya berusaha untuk mengajak kita semua berpikir atas pertanyaan Pak Haji siapa? Pak Haji Jalaluddin. Masya Allah. Beliau bertanya bagaimana cara mendapatkan sholat yang khusyuk. Karena apa? Karena kesedihan yang sebenarnya bukanlah kesedihan karena sedikit harta. Kesedihan itu tidak disebabkan karena sedikit harta. Buktinya banyak orang punya fulus juga sedih. Ketakutan juga tidak ditentukan dari harta atau jabatan. Tapi kesedihan dan ketakutan itu penyebab utamanya adalah sebatas mana kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudahan serta kesenangan juga ditentukan sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ibadah kepada kita, yaitu ibadah as-salah. Ibadah as-salah. Ya salam. Bilang semua ya salam. Tapi ini roman-romannya dari wajahnya udah khusyuk semua ini sholatnya. As-salah terambil dari kata silah. Dari kata apa? Silah. Artinya menyambung. Selama kau sholat, kau menyambung dengan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Gak usah pakai dingin-dingin, udah otomatis aja. Dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi muslim otomatis tuh. Kalau kita bangkit, hajam alhamdulillah. Yarhamukumullah begitu kan. Ya salam. Dapat duit. Alhamdulillah. Balik lagi. Jadi ini Masya Allah. Selama kau sholat, kau menyambung dengan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau kurang baik sholatnya, kurang hubunganmu dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kau tidak sholat, maka putus hubungan dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-ahad bainana wa bainallah as-salah. Janji kita hidup dengan Allah adalah urusan salat. Dan kita diperintah oleh Allah bukan sekedar salat, tapi aqimus shalah. Apa? Aqimus shalah artinya apa? Bukan sekedar mengerjakan. Dirikanlah oleh kalian salat. Ya salam. Beda antara sekedar ngerjain sama mendirikan. Seseorang mendirikan perusahaan. Berarti gimana caranya? Makin tahun, makin lama perusahaannya harus makin maju. Labanya makin besar. Mendirikan bangunan, bangunannya harus semakin besar. Ya salam. Begitu juga perintah mendirikan salat. Satu syarat atau cara utama mendapatkan salat khusyuk adalah kita jangan pernah merasa puas dengan hasil sholat kita sekarang untuk kita semua. Jangan ada kata saya sudah khusyuk. Jangan ada kata apa? Saya sudah kelar belajarnya.
Apa maneh? Waduh, keluar lagi itu, Pak. Ya salam. Ini bahasa keren mesti kita keluarin ini. Apalagi? Apa yang mau kita tingkatkan kalau kita sudah mengatakan sudah? Katakan saya belum khusyuk dalam sholat. Dengan mengatakan seperti ini, kemudian perkataan berikutnya kita katakan saya ingin khusyuk sholat. Lalu apa lanjutannya? Lanjutannya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pemberi hidayah? Siapa pemberi hidayah? Siapa yang bisa memberikan kelezatan zikir kepada kita? Siapa yang bisa menjadikan kita orang saleh? Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga kita berdoa kepada Allah minta khusyuk dalam salat. Sekurang-kurangnya mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah karuniakan hamba khusyuk dalam salat. Sedih hati ini ya Allah, belum bisa khusyuk dalam salat. Dan yang ketiga, jalani ibadah salat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Maksudnya aku di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari. Nah, ini perlu belajar nih. Belajar sama para ustadz, belajar sama para kiai, ibu-ibu belajar sama ustadzah. Coba belajar gimana sih sholat yang benar, wudhu yang benar, sholat yang benar, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kerjakan dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, istiqomah, sholat 5 waktu berjamaah, khususnya yang laki-laki 5 waktu berjamaah tepat waktu di masjid. Ya salam. Saya mau tanya, bapak-bapak subuhnya tadi di mana? Pemirsa yang laki-laki tadi subuh di mana? Ya salam. Ada yang subuhnya jam 6:30? Subuh 6:30 mau khusyuk sholat gimana caranya? Ya salam. 5 waktu jamaah tepat waktu di masjid. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Buat ibu-ibu boleh ke masjid, boleh enggak. Tapi ibu-ibu tepat waktu sholatnya. Jangan diundur. Urusan kita sama Allah. Kita harus loyal sama Allah. Gak bakal susah orang yang sholat 5 waktu jamaah tepat waktu. Susah aja enggak, apalagi susah. Beda nih antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Ini bahasa-bahasa intelektual kita harus sampaikan. Ya salam. Ya salam. Masya Allah. Ya, yang terakhir insya Allah kita berusaha memahami makna yang kita baca dalam salat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Syekhuna Syekh Fikri Thorik atas jawaban yang disampaikan, dan pemirsa mudah-mudahan kita semuanya termasuk dimudahkan dalam kekhusyuan kita dalam sholat. Nah pemirsa, di segmen kelima nanti kami akan sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti ada segmen nasihat Ustadz atau ulama menjawab. Nanti para pemirsa yang mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita nanti akan dijawab oleh guru-guru kami di segmen 5, yaitu sekali lagi Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.